dia turunlah dengan cepat kayak roller coaster, naik terus turun gitu. Nah ketika turun orangnya lapar. Itulah sebabnya kalau kita habis jajan minuman-minuman kayak tadi yang Korean apa itu itu biasanya kita akan cenderung rasa kayak pengen ngemil. Kita lagi bahas soal susu, tapi on another level. Kita bahasnya susu kekinian yang viral nih ya. Kita absen dulu, Dok. Mungkin Doksan belum begitu ngeh apa aja yang lagi viral ya. Yang pertama nih yang sering sekarang adalah es sticky milk, Dok. Aku pikir bolu ketan itu yang lagi viral Enggak. lainnya. Sticky milk tuh ini dari Thailand ceritanya. Jadi itu tuh susu bubuk biasanya, terus dicampur kental manis, terus dikasih full cream juga. Nah itu sticky milk. Biasanya ada mango, ada campuran mangonya juga sih. Cairan gitu bentuknya. Ada juga Korean strawberry cheese milk. Beuh, apalagi tuh. Dokter Santi nggak suka minuman manis jadi agak Ini tuh apa susu, itu? ini susu terus pakai selai strawberry asli sama krim keju biasanya. Makanya namanya cheese milk loh. Terus udah gitu ada juga yang populer nih matcha cream cheese. Tuh, itu minuman matcha terus dikasih susu, dikasih topping-topping lain-lain lah, ya kan. Ada juga brown sugar boba fresh milk, tahu ya, susu dicampur boba. Ya, sama yang paling masih jadi favorit itu ya es kopi susu itu tadi ya. Gimana setelah mengabsen tadi, Doksa mendengar nama-nama aneh itu? Kayaknya nama-nama aneh itu dari mendengar ingredientnya aja itu udah itu gulanya astaga. Ingat ya, bukan nggak boleh. Tapi tergantung orangnya, kamu butuh atau tidak. Kalau misalnya kerjaannya kayak Mas Sony, cuman duduk, nggak banyak gerak gitu, terus nggak pernah olahraga, itu kalorinya nanti dibakarnya lewat apa? Tapi kan masalahnya kita kan punya batasan harian gula ya, Dok ya. 50 gram 50 gram per 24 jam. Itu bukan anjuran ya, tapi batasan yang dianggap masih aman lah. Nah, 50 gram untuk semua panganan yang kita masukkan ke mulut, makanan dan minuman. Sementara tadi kan yang saya sebutkan susu dicampur kental manis, dicampur boba, dicampur apa itu udah berapa tuh kan? Itu bisa rata-ratanya berapa kalau dokter taksir? Yang tadi yang saya sebutkan misalkan 40 gram. Serius? Dalam satu kemasan gitu? Rata-rata minuman kekinian itu antara 25 sampai 45 gram. Gulanya. Paling kecil 25. Satu gelas, iya. 25 gram aja udah makan setengahnya dari batas aman harian. Belum lagi nanti kalau jajan bakso gitu kan, pakai saus tomat 1 sendok, saus sambal 1 sendok. Itu 1 sendok saus itu gulanya kira-kira 3/4 sendok teh. Wah. Itu kira-kira 3 gram, 3 sampai 3,5 gram. Jadi kalau 1 sendok saus tomat, 1 sendok saus sambal udah sekitar 3,5 kali 2 udah 7 gram. Wah, ini tinggi nih, harus diturunkan. Maka dikirimkan insulin. Insulin yang dikirim harus banyak untuk merespon si gulanya yang banyak. Nah, karena insulinnya banyak, maka gulanya itu akan diturunkan dengan cepat. Nah, dia turunlah dengan cepat kayak roller coaster, naik terus turun gitu. Nah ketika turun orangnya lapar. Itulah sebabnya kalau kita habis jajan minuman-minuman kayak tadi yang Korean apa itu itu biasanya kita akan cenderung rasa kayak pengen ngemil, rasa lapar gitu, kira-kira 1 jam atau 1,5 jam, 2 jam sesudah itu. Oke, jadi yang dimaksud sugar crash itu adalah bisa memicu kita gulanya naik, terus gulanya ngedrop, terus akibatnya kita jadi lapar lagi, nggak kelar-kelar jadi kayak di ayun-ayun, jadinya kayak ngerasanya aduh perut kosong nih, mau makan lagi, minum lagi nih, gula lagi masuk ya kan. Wah, ini dengar 20 gram aja udah serem nih ya, Dok ya. Tapi kalau ini kalau kata Dokter Santi waktu itu pernah bilang minuman rekreasional. Iya. Ya kan, artinya boleh diminum. Kita boleh, bukan yang nggak boleh diminum, boleh, tapi atau sebagai minuman rekreasional. Emang apa sih itu minuman rekreasional? Minuman yang kalau kita rekreasi kan nggak tiap hari. Kecuali kalau punya banyak duit ya. Yang iya bisa sih. keluar negeri terus ya gitu. Susah juga nih ngomong sama Crazy Rich Jawa Barat ya.
Emang Akang ini beda levelnya. Apalagi yang suka keluar negeri terus kan beda. Iya memang beda. Pakai dolar, kita kan enggak, Oh, iya. kita masih pakai rupiah. Gimana tadi kalau rekreasional itu yang diminum Sekali-sekali aja. Oke. Tapi kalau kita jadikan itu sebagai rutinitas, kan banyak nih yang kalau pagi, aduh Oh, iya. kalau belum Betul. ngopi di tempat ini atau belum beli minuman ini gitu. Tuh, anak-anak itu. sekarang tuh Iya. kalau udah nyampe kantor, apa yang kurang ya? Oh, kopi Dan susu. berpikirnya bahwa minuman itu sehat karena ada susunya. Padahal, Susunya iya sehat, iya. tapi ingat tambahannya apa harus diperhatikan. Terus ingat lagi, kalau seandainya harus misalnya nih setiap kali habis minum minuman yang ada susunya, entah teh susu, entah matcha pakai susu, entah kopi pakai susu, terus perutnya bunyi gruk gitu. Terus buang gas. Atau dia agak diare gitu ya, perutnya kram, sakit. Jangan-jangan kamu intoleran. Oh itu tanda-tandanya. Tanda-tanda. Oke. Tanda-tandanya. Nyanyi dia. Nyanyi. Minuman rekreasional itu ya saya kalau bertanya ke Doksan pasti jawabannya susah sih ya. Iya, Saya tergantung. pasti, tergantung. Tapi nggak apa-apa saya tanya aja. Yang disebut minuman rekreasional itu seberapa sering, Dok? Apakah seminggu sekali kah? Apakah seminggu bisa beberapa kali? Atau yang Iya ini bener, deh, jawabnya susah yang ini. dianjurkan deh gitu. Jawabnya susah. Kan? Karena tergantung asupan kamu dalam hari itu. Oh, Jadi kalau misalnya nih udah minum minuman yang kita tahu nih, oh ini kadar gulanya kita hitung kira-kira katakanlah 40 gram. Berarti kuota hari itu kan tinggal 10 gram. Ya jangan entar sorenya, jadi pagi udah kopi yang penuh dengan gula, terus sorenya nanti minum teh susu misalnya. kadang kan gitu. ribet juga, Dok, kalau harus ngitungin tadi berapa gram ya saya makan sate ya, kan dihitung dulu. Kira-kira sih kalau satu gelas minuman itu antara 20 sampai 45, 25 sampai 40-an gitu deh. Anggap aja kita pukul kasar aja 30 gitu. Untuk supaya kita ada reminder secara kasar berapa gulanya. Kalau kita nggak tahu sama sekali kan kita bingung. Iya. Nah, kalau emang udah kayak aduh nggak ribet lah kayak gitu, gimana dong? Apakah Kalau bisa bikin ditakar? sendiri lebih aman. Oh. Kalau bikin sendiri kan kita bisa nakar. 1 sendok teh gula pasir itu sekitar 4 gram. Berarti kalau 1 sendok makan 12,5 gram. Berarti kalau saya tanya apakah minuman rekreasional itu kalau seminggu sekali aman apa enggak, dokter nggak bisa jawab juga ya, karena susah juga ya, tergantung orangnya. Tergantung pola makannya dia dan tergantung makannya. Aktivitasnya dan tergantung kondisi tubuhnya. Kalau dia sehat nggak ada gula misalnya, nggak ada apa-apa lah nggak ya. ada diabetes, nggak ada penyakit apa-apa, ya mungkin masih aman seminggu, katakan sekali 2 kali gitu. Tapi harus diingat bahwa apa yang kamu masukin ke mulut itu tidak selalu lunas dengan kamu cuma olahraga doang. Nah, Ini trennya soalnya. iya, termasuk saya juga sering ya. Nggak apa-apa deh gorengan, kan tadi udah Kan tadi udah lari gitu kan. Udah renang. Ingat yang dimasukin ke mulut itu nggak cuman kalori aja, nggak cuma gula aja, tapi juga ada pengawetnya, ada pewarnanya, ada aromanya, ada anti gumpalnya. Jadi macam-macam zat kimia yang ditambahkan ke dalam produk itu. Terus kalau mau cari aman, ya carilah yang semakin dekat dengan alam. Jadi maksudnya gini, berbahan dasar dari alam. Berbahan dasar dari alam. Misalnya kopi di alam kan bentuknya buah yang diambil bijinya kan. Jadi kalau kita beli biji kopi, kita giling sendiri, kita seduh, itu aman. Tapi kalau kopinya ini udah masuk ke pabrik, digiling, terus ditambahkan dengan gula aren lah, ditambahkan dengan segala macam, terus dikemas kopi bubuknya dalam saset, itu kan udah jauh dari alam, ya kan? Karena dia masuk ke pabrik dulu. Nah, benda-benda yang seperti itu rekreasional sekali-sekali doang dimakan nggak apa-apa. Karena ingat ketika dia masuk pabrik, pasti pabrik nggak mau rugi, pasti dibuat supaya produknya itu enak dengan menambahkan berbagai macam entah pewarna, flavor, anti gumpal biar nggak cepat rusak, anti tengik dan seterusnya. Jadi makin dekat dengan alam semakin baik. Oke.